istilahnya menjadi kriteria, menjadi kondisi yang memang kita memerlukan untuk ruqyah. Ya, tafadhol. Ya, jadi untuk mendeteksi kita ini perlu diruqyah atau tidak itu sebenarnya kan mudah ya. Jadi kita dulu pernah membahas tentang indikasi-indikasi orang yang perlu diruqyah menurut kitab Wiqayatul Insan dan Jinni wa Syaitan yang ditulis oleh Abdullah Salam Bali, ya, itu beliau mengatakan bahwa orang itu, jin itu kalau sudah masuk itu terbaca dalam dua besar. Jadi yang pertama dalam gangguan tidur. Pada waktu kita tidak ada masalah besar, tidak ada gangguan di keluarga kita, tidak diancam orang, yang biasa-biasa saja. Kok kita susah tidur, ya, insomnia, sulit tidur, kemudian sering mimpi-mimpi buruk, jatuh dari ketinggian, sering mimpi pocong, hantu-hantu, sering mimpi binatang-binatang ular dan sebagainya, atau mimpi-mimpi yang serem-serem yang menakutkan, itu indikasi bahwa kita memang harus diruqyah. Walaupun ruqyah itu bisa ruqyah mandiri atau diruqyahkan kepada orang yang ahlinya. Kemudian secara fisik ada sakit-sakit tertentu yang kita pada waktu di medis kok tidak ada sakitnya, tetapi kok faktanya juga sakit. Nah, ini perlu diruqyah. Atau sakit pada hari-hari tertentu, misalkan Senin Kliwon, ya, Kamis misalkan Kamis Kliwon, Jumat Legi mesti sakit. Atau sakit jam-jam tertentu, menjelang maghrib pasti sakit, pusing. Nah, ini pasti orang ini indikasi sakitnya non medis, ya. Bahkan juga sakit-sakit yang medis pun kadang-kadang ya juga banyak yang bisa diruqyah. Apalagi misalkan sakitnya medis, tetapi kok dibarengi dengan mimpi-mimpi buruk. Lihat ular, lihat kuburan, mimpi orang-orang mati, jatuh dari ketinggian. Nah, itu pasti cenderung sakitnya juga non medis. Nah, itu perlu diruqyah atau kita ruqyah mandiri. Ini secara fisik. Terus kemudian secara psikologi. Jadi orang itu pada waktu kemarin itu biasa saja. Kok akhir-akhir ini gampang marah, gampang tersulut marah. Ya, gampang marah, apalagi sampai mukul, sampai banting barang itu, Pak. Pastikan itu pasti gangguan. Kalau kadang marah itu manusiawi, fitrah. Tetapi kalau sudah pemarah, gampang marah, sensi, atau gampang terlalu sedih, gampang melu, gampang cemas, was-was, jangan-jangan. Jadi anaknya yang sekolah saja dipikirin terus, padahal anaknya sudah besar. Suaminya juga dipikirin terus, padahal tidak ada bahaya. Ini sudah gangguan. Jadi sebenarnya untuk mendeteksi bahwa kita perlu yaitu banyak sekali. Terus kemudian kemarin itu secara umum ibadah kita enak-enak saja. Akhirnya ini kok ibadah kita susah khusyuk, kemudian tidak bisa menikmati, gampang ngeblank. Kalau mau sholat cenderung menguap, ya. Kalau pas sholat seperti ada yang di tubuhnya ada yang terasa panas, ya. Kalau sholat akhirnya ini kok senantiasa mengakhirkan waktu terus. Nah, ini sudah gangguan. Ya, makanya gangguan-gangguan seperti ini bisa diruqyah, plus juga dicerahkan. Ikuti kajian, ikuti tausiah, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendeteksi kita itu untuk diruqyah atau tidak itu mudah sekali. Jadi dari urusan tidurnya bagaimana, fisiknya bagaimana, psikologinya bagaimana, perilakunya bagaimana. Nah, itu dari bentuk-bentuk penyimpangan itu jangan dikira itu semata-mata karena kita tidak punya ilmu. Ya, walaupun pengaruh ilmu, wawasan itu penting. Tetapi juga banyak orang yang secara keilmuan mereka itu pinter, bagus, alim. Tetapi ibadah kok berat. Nah, ini bermasalah. Bermasalah.
apalagi rumahnya dekat masjid, jadi tidak ada alasan kok males-malesan, kok lebih senang pada waktu adzan masih ngudili HP ya. Ini sudah jelas gangguan. Wallahu a'lam. Jadi untuk mendeteksi apakah kita itu perlu ruqyah atau tidak, itu ya sangat mudah sekali. والله أعلم. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.